hati bagaikan sebuah pohon yang tertanam di tepi aliran air. Walaupun ya Tuhan terik matahari, tidak pernah dia mengalami kekeringan. Daunnya terus ya Tuhan hijau, dan pada akhirnya dia akan berbuah-buah karena Tuhan buah segala usahanya berhasil. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kuduskanlah hati kami, pikiran kami, supaya setiap berita firman itu sampai tertanam di hati kami, dan itu menjadi bagian dalam perjalanan hidup kami ini. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu, biarlah hamba yang tidak ada apa-apa ini, Tuhanlah yang nampak, sehingga setiap perkataan firman diamenkan, karena sesungguhnya Allah ada bersama kami. Inilah doa kami. Kami siap duduk sambil mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin, amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Masih ada semangat? Amin. Haleluya. Mau dengar firman Tuhan? Amin. Mari kita buka hati selebar-lebarnya, karena sesungguhnya firman ini adalah bekal dalam perjalanan hidup kita. Bahkan firman ini adalah pelita bagi kaki kita. Ada amin. Haleluya. Bapak Ibu, saya bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan yang dipercayakan Ibu Gembala buat saya untuk berdiri menyampaikan isi hati Allah. Mari Bapak Ibu biar terus ada dalam suasana doa, namun jangan tutup mata. Amin. Sambil bukalah selebar-lebar pendengaran kita, karena firman ini ketika dia sudah pergi, dia tidak akan lagi kembali. Firman itu ketika dia sudah pergi, itu akan memakan dalam ketika kita sambut dengan hati yang penuh gembira. Amen. Nah, puji Tuhan, saya tidak panjang lebar. Jam sekarang menunjukkan lagi 10 jam 11. Jadi tolong kasih kode kalau terlalu panjang. Amen. Kode muram aja, supaya tahu-tahu wah sudah ada mau terima, sudah sampai titik. Nah, puji Tuhan, perenungan ini tidak singkat, tidak panjang, tapi inilah firman yang akan nanti memberi kekuatan bagi kita hari-hari ini. Karena saya percaya tanpa firman kita tidak akan mengerti. Walaupun kita begitu banyak menyelidiki ilmu pengetahuan, mendengar berita, melihat keadaan, tetapi firman ini ya dan amin, dan firman mengandung kuasa. Amin. Dan mari kita terus pegang bahwa sungguhnya bahwa tidak ada lain pegangan kita selain firman dan anugerah Allah. Saya mau sampaikan Bapak Ibu, hari-hari ini Allah sedang meneguhkan iman kita. Allah sedang mengkokohkan supaya kita menjadi orang yang kokoh, orang yang punya iman yang tidak bisa tergoyahkan, orang yang punya iman yang tidak bisa diapa-apain oleh dunia ini. Bapak Ibu, satu ayat saya mau ambil dan kita akan baca bareng-bareng dalam Mazmur pasal yang ke-46. Mazmur pasal 46 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Jika Bapak Ibu sudah dapat, katakan haleluya, amin. Haleluya. Dan jika sudah dapat, mari kita bangkit berdiri. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan 3. Dari pasal 46 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Oke, mari kita baca sama-sama. 2,
3. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ayat 3. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung berguncang di dalam laut. Tambah 1 ayat 4. Sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh gelora. Sampai di sana pembacaan firman. Bapak Ibu silakan duduk. Saya coba memberikan satu topik atau judul lewat perenungan ini, bertahan di tengah-tengah goncangan dunia. Bapak Ibu mau bertahan dalam goncangan dunia? Wah, benar, amin. Kalau kita udah nggak dapat makan karena goncangan dunia, amin, amin, betul, amin. Ini suara Tuhan mau meneguhkan iman kita. Kalau kita berkata amin, surga betul-betul akan membuka pintu langit surga bagi kita. Allah loh yang berbicara, ini firman. Jadi bertahan di tengah-tengah goncangan dunia. Ekonomi, politik, budaya, agama pun semua sedang digoncangkan Allah. Di mana-mana Alkitab berkata seperti pohon digoncangkan sampai buah mudanya dijatuhi. Itu bertanda bahwa pemerintah pusing, bingung untuk pikirkan hal-hal ini. Kenapa? Karena sesungguhnya tanggung jawab di atas pemerintah itu adalah warga-warga yang ada, termasuk warga negara Republik Indonesia ini. Ini kita lihat hari-hari ini. Apa yang kita belum tahu? Amerika mulai digoncangkan ekonominya, dan mulai diberi kebebasan bagi semua menganut apa saja. Menganut nyembah berhala, sehingga ada gereja-gereja yang mulai ditentukan bukan menyembah Allah tetapi menyembah iblis. Mereka mulai membagi kasih mewujudkan firman Allah. Tahu apa membagi kasih? Istri baik-baik, suami baik-baik, saling membagi. Kok marilah saling mengecap, saling mencicipi. Itu dunia sodomi yang mulai muncul di hari-hari ini. Mulai banyak negara-negara mulai mengizinkan dan mulai menghalalkan perempuan dan perempuan, laki-laki dan laki-laki nikah. Wah, bahaya. Indonesia masih syukur, sekalipun ada yang sembunyi-sembunyi, tetapi Indonesia belum diizinkan. Kita terus berdoa supaya sodomi ini kita tidak akan lihat dengan mata kita sendiri. Karena betapa jijiknya di hadapan mata Tuhan. Betapa jijiknya ketika kita melihat dengan mata bahwa dunia ini adalah dunia yang sudah tua dan usang. Tinggal sedikit lagi ambruk. Tinggal sedikit lagi hancur. Makanya orang benar, orang percaya, pertahankan sekalipun di tengah goncangan dunia. Eropa, jangankan Yerusalem, di sana ada orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang dikenal oleh Tuhan dari segala bangsa yang ada di dunia. Israel, Yehuda adalah umat pilihan Tuhan, tetapi mereka mulai mengalami goncangan dari segi politik dan agama, sehingga mereka seringkali tidak bisa dapat menentukan kehidupan ini.
arah kemana tujuan mereka. Gereja-gereja tidak bisa dapat menenteramkan karena gereja-gereja mulai membahas di luar koridor firman Allah, sehingga manusia kadangkala bingung terhadap gereja-gereja hari-hari ini. Tetapi kita bersyukur di negara-negara yang mayoritas Muslim, Tuhan mulai jadikan orang yang mengiring Kristus. Amin. Betapa dahsyatnya. Kadang kita kurang mengerti dengan kegerakan-kegerakannya Tuhan. Kegerakan-kegerakan besar yang mulai terjadi. Kadang kita seringkali berdoa, Tuhan, terjadilah hujan akhir, terjadilah hujan akhir. Tetapi sudah terjadi. Tetapi kadang kala kita cuma tinggal melotot dan ongkang-ongkang kaki. Tapi marilah gereja harus punya inisiatif yang luar biasa di dalam menampakkan kearuman Kristus bagi dunia ini, sehingga hidup ini tidak mudah dibodohi. Hidup ini tidak akan mudah terbawa hanyut oleh keadaan dunia. Dunia begitu indah dan dunia begitu manis untuk merayuk manusia, supaya secepatnya orang yang terpilih di dalam panggilan Tuhan terseret. Sebab ketika dalam Tuhan kita harus menumpaskan segala keinginan daging. Tetapi ketika ikut dunia, malah kita semakin mengasihi, menyayangi keinginan daging. Kita mulai mengikuti segala tabiat manusia, tabiat duniawi, sehingga kebanyakan orang-orang yang bergereja kelihatan rohani tetapi rohana. Tapi di sini jangan. Saya sangat berharap dan saya selalu berdoa, walaupun dalam keadaan dunia yang tidak menentu, saya punya kerinduan supaya jemaat kita mau bersatu hati, duduk di kaki Tuhan. Amin. Duduk di kaki Tuhan. Saya sangat, kadangkala hati ini terlalu bagaimana melihat ada satu negara yang membuat satu tempat peribadatan 3 kilometer kali 3 kilometer. Wah, betapa luasnya. Mungkin di sana orang percaya boleh berjingkrat-jingkrat dengan bebas. Dan mereka mulai menyaksikan setiap hari orang datang berdoa. Setiap hari orang datang berdoa. Keluar dari sana, kelihatannya orang pendoa-pendoa itu terlihat dari mata mulai mengalami linangan air mata mulai merah, bengkak, karena mereka menyadari bahwa sesungguhnya hari ini adalah hari penantian, hari kedatangan Tuhan. Maka dengan itu Bapak Ibu, Alkitab mencatat dan menegaskan bagi kita orang percaya, ketika kita sudah melihat tanda-tanda ini, masa akan berakhir. Alkitab bilang, tegaklah engkau dan menengadalah engkau kepada Tuhan, sebab kelepasan bagimu sudah dekat. Dahsyat Tuhan. Kelepasan bagimu. Bahwa Allah akan datang melepaskan kita dari segala jeratan-jeratan iblis. Allah melepaskan kita dan menjauhkan kita dari mata ular yang membawa penderitaan, yang membawa kesusahan bagi dunia, bagi orang percaya. Dan semua tidak akan mampu bertahan. Tetapi mari kita pegang janji Tuhan bahwa Allah itu dahsyat. Amin. Allah itu dahsyat. Alkitab dia berkata dalam ayat yang kedua, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Haleluya.
Bapak Ibu sudah lihat dan terbukti pertolongan Tuhan? Siapa belum merasakan bahwa pertolongan Tuhan itu terbukti dalam hidup kita? Kalau kita berkata tidak, itu adalah orang-orang yang munafik. Orang-orang yang tidak memahami kedalaman isi hati Allah yang begitu besar mengasihi isi dunia termasuk kita. Makanya dia rela korbankan nyawanya demi untuk kita. Jadi betapa beratnya, betapa pahitnya, betapa menderitanya. Makanya Alkitab berkata, jika kita punya kerinduan surga, dia bilang betapa ketika kita untuk mewarisi kerajaan surga, kita akan melewati, kita akan mengalami banyak sengsara. Amin. Saudara rela ketika sengsara itu datang? Oh Tuhan, jangan. Oh Tuhan, aku tidak mampu. Tapi disinilah kita lihat, sekalipun goncangan-goncangan mulai terjadi, semua orang mengakui bahwa keadaan dunia bertambah hari tidak bertambah baik. Goncangan demi goncangan terjadi di mana-mana. Di Indonesia, Bapak Ibu tahu banyak goncangan, gempa bumi, banjir, longsor. Wah, di mana-mana terjadi korban manusia, korban bangunan-bangunan tempat tinggal, sehingga Cianjur sedang menantikan bantuan, belum sampai habis, masih tetap menanti bantuan pemerintah karena tempat tinggal sudah ambruk. Apalagi Manado, kemarin 2 hari tenggelam. Daerah Manado itu semua sampai di Bitung itu tergenang air, sampai di bandara pesawat-pesawat pun mungkin tidak pernah mandi. Itu luar biasa. Apa kita belum pahami ini adalah merupakan satu nasihat Allah? Lihat, aku sedang mengasihi kamu, aku sedang membuat kamu supaya kamu lebih takut kepada aku, daripada kamu takut mati lapar, daripada kamu takut untuk tidak berpakaian, daripada kamu takut ketika kontrakanmu tidak dapat kamu lanjutkan. Ini kadangkala yang membuat manusia lebih cenderung takut kepada hal-hal itu daripada takut sepenuhnya kepada Tuhan. Tapi firman Allah mengajak kita, mari bangunlah iman kita. Di tengah kita melihat goncangan-goncangan. Ayat 7 kita lihat di sini. Dia katakan begini, bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Luar biasa. Ayat 7a. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Cuman karena COVID-19 semua goncang. Ekonomi Cina yang paling hebat runtuh, Amerika runtuh, cuman dilewat COVID. Ini belum seberapa. Kalaupun kita membalik kembali 100 tahun, kita balik belakang 100 tahun, kita lihat peristiwa yang sama terjadi, lebih banyak memakan korban daripada peristiwa-peristiwa sekarang. Itu flu babi, flu apa. Wah, semua terjadi, memakan korban dunia yang begitu banyak. Tidak sebanding dengan sekarang. Sekarang masih bisa dapat dihitung. Karena ini sudah memang ditandaskan dan digariskan oleh surga bahwa dunia akan mengalami hal yang sama. Belum peperangan, belum yang lain-lain, digoncangkan. Makanya mari kita bertahan. Amin. Bertahanlah Bapak Ibu.
perilaku manusia pun semakin tak terkendali karena mereka tidak lagi memiliki hati yang takut akan Tuhan. Mari Bapak Ibu, 1 Petrus 4 ayat 7, dia katakan begini, kesudahan sudah dekat, kuasailah dirimu, kendalikan dirimu, supaya engkau jadi tenang dan engkau dapat berdoa. Haleluya. Jadi kita lihat bahwa manusia mulai terikut dengan situasi yang ada. Kenapa? Karena tidak mampu mengendalikan diri, sehingga terbawalah, guncanglah. Wah, nanti kita mau makan apa, Pak? Anak-anak kasihan. Bapak Ibu, satu waktu kelaparan ini akan menimpa hidup manusia. Sampai kitab Yeskel mencatat bahwa ya, anak yang kesayangannya direbus untuk persiapan bekal dari hari ke hari. Makan apa? Makan daging orang, udah nggak jijik, udah nggak rasa dia haram ke apa. Oh, lapar, acar orang Manado bilang, hantam orang Amerika bilang. Ini. Dan satu waktu juga kotoran kita dijadikan roti, dan mungkin kencing kita, maaf bicara, akan jadi air minum kita. Kenapa? Karena sudah tidak turun hujan, tidak mendapat air. Semua sumur-sumur yang begitu dalam, baik sumur bor, sumur yang digali, itu semua akan mengalami kekeringan. Mau makan, mau minum apa? Kita mungkin bergaya-gaya pakai baju, tetapi kita bungkus tinggal kulit, bungkus tulang. Ini akan kita alami. Tetapi sesungguhnya sebelum peristiwa itu terjadi, saya mau katakan, Bapak Ibu, siapkanlah hati kita untuk menanti kedatangan Tuhan. Bahwa ketika dia datang, Bapak Ibu dan saya akan disambut Tuhan. Tuhan datang di atas awan, datang kumpulkan anak-anaknya. Hari yang mulia Tuhan datanglah. Amin. Saudara mau siap? Sebelum pemusnahan, kehancuran dunia terjadi, Tuhan jemput kita. Tuhan jemput kita, Tuhan angkat kita, Tuhan lepaskan kita dari penderitaan dunia. Oh, manusia sudah tidak akan ada lagi perikemanusiaan, sudah tidak akan ada keadilan, sudah tidak ada yang dikatakan jujur. Semakin curanglah semua. Karena itu kegenapan firman Allah. Makanya saya bukan beri ketakutan bagi kita, tetapi mari sadarilah bahwa ketika kita jauh dari Tuhan, Alkitab bilang tidak akan dapat apa-apa. Amin. Tetapi ketika kita semakin dekat kepada Tuhan, Mazmur 91 ayat 14, dia bilang jika hati kita melekat kepada Tuhan, maka engkau akan dibentengi, engkau akan diluputkan oleh Tuhan. Dahsyat Allah kita, dahsyat, sungguh luar biasa. Kekuatan Allah itu tidak bisa dapat diukur oleh kekuatan kita. Kadangkala kekuatan Allah seringkali kita memperkecilkan dengan keyakinan kita yang kurang. Jangan takut Bapak Ibu, hal makan Tuhan siap, tapi kadangkala hati kita ini seringkali kendor. Kadangkala oleh terpengaruh karena itu kita mulai luntur, mulai perkecilkan kodratnya Allah. Tetapi mari Bapak Ibu kita percaya. Alkitab berkata, haruskah orang percaya terbawa arus dunia ini? Ini adalah pertanyaan. Haruskah kita sebagai anak-anak Tuhan masih mau terikut dengan situasi dunia? Katakan masing-masing, no. Tidak Tuhan, aku pertahankan sekalipun salib antarku terus
masuk surga, rumah tempat yang senang. Amin. Amin. Ini saya bukan berikan janji-janji muluk-muluk buat Bapak Ibu, karena banyak gereja yang seringkali ia mengalami kemerosotan jiwa-jiwa. Kenapa? Karena semua menantikan janji-janji. Mana kok pendeta ada khotbah begini, saya mau diberkati, saya mau lihat ini, saya mau lihat itu, kok enggak pernah kunjung datang. Janji tinggal janji, dan Tuhan berjanji tidak pernah bohong. Tetapi marilah kita terus membesarkan hati kita dalam perjuangkan kehidupan iman kita. Makanya dalam Ibrani pasal 2 ayat 1 dia bilang begini, firman Tuhan berkata, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sekali lagi Ibrani pasal 2 ayat 1 berkata, karena itu haruslah lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus dunia ini. Telitilah kita mendengar, dan marilah kita ambil kebenaran itu, kita jalani, kita lakukan. Makanya Alkitab bilang, berbahagialah orang yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Haleluya. Mari kita jadikan hidup ini pelaku-pelaku firman. Jadi di sini kita lihat, mau ikutkah kita? Tawaran dunia begitu indah, tetapi ketika kita menyelidiki dengan baik-baik, memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus dunia ini. Jika kita berusaha untuk menjadi serupa dengan dunia, maka hidup kita tidak lagi memiliki pengaruh. Bapak Ibu, ingat baik-baik. Jika di tengah-tengah goncangan ini kita mulai serupa dengan dunia, hidup ini tidak akan membawa pengaruh apa-apa, sebab kita adalah teman dunia. Amin. Tetapi jika Bapak Ibu berubah, maka ini adalah tantangan yang luar biasa. Sebab dunia tidak menginginkan kita harus berubah, mengambil sebuah inisiatif bahwa saya mau ikut Yesus. Tantangan loh. Bukan main, saudara, bukan main-main. Hidup di dalam Tuhan, kita mulai diproses tanpa ada salah. Orang seringkali, lu kok begini, begitu dan sebagainya. Wah, lu memfitnah aku ya. Inilah manusia. Kadangkala kenapa? Karena iblis tidak pernah senang ada Yesus dalam hidup kita. Tapi ketika kita ketika kita hanya serupa dengan dunia, bahwa hidup ini tidak ada nilai apa-apa di dalam dunia ini. Karena apa? Karena kita serupa, sama dengan dunia ini. Jadi di sini kita lihat Alkitab menguatkan kita. Jadi alias gagal menjadi garam dan terang dunia. Jadi kalau kita serupa dengan dunia, kita gagal untuk menjadi garam dan terang dunia. Karena serupa. Haleluya. Dunia itu gelap, dan dunia itu sudah tawar. Tetapi ketika kita serupa, jadilah seperti dunia ini, dan tidak menjadi terang dan garam, tidak menjadi garam dan terang dunia ini. Tapi mari kita terus berdiri di atas kebenaran firman Allah. 1 Petrus 2 ayat 9 dia berkata, tetapi kamulah bangsa yang dipilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri,
supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Percayalah Bapak Ibu, kita sedang berada pada terang yang ajaib. Di dunia ini apa ada terang yang ajaib? Amin. Ada? Setinggi-tinggi wattnya lampu ya listrik tidak akan bisa menerangi ketika kegelapan malam akan tiba. Haleluya. Tidak akan bisa. Itu terang seperti cahaya matahari. Dia bisa menantang itu malam gelap. Sampai kok biar kita tidak pakai lampu nanti, pakai senter. Kalau kita mau cari sesuatu di kolong tempat tidur kita, bisa kelihatan. Karena itu cahaya sinarnya matahari luar biasa. Itulah Allah mau tuntun kita. Makanya Dia mau jadikan kita terang, supaya terang kemuliaan itu akan jumpa, maka tidak akan ada matahari. Amin. Kita akan ditempatkan pada terang kemuliaan yang luar biasa itu di surga. Makanya mari Bapak Ibu jaga terang ini, jangan sampai dipadamkan. Apapun mari jagalah baik-baik. Jangan sampai terang ini dipadamkan oleh siapapun, oleh dunia sekalipun. Mari kita berani mau berkata, tidak dunia, aku tetap menjadi pelita, aku tetap menjadi terang, aku tetap menjadi pelita sekalipun bukan pendeta. Amin. Haleluya. Jadilah pelita. Makanya Bapak Ibu kalau jadi pelita, tanpa sadari kalau kita ada di kumpulan-kumpulan, mereka cuma lihat Bu Yuliana bawa firman ya. Dia tahu bahwa ada pelita di hidup kita. Sekalipun tidak jadi pendeta, tetapi pelita. Bawalah pelita ini. Ibu Rina, tolong doain, berdoa. Lakukanlah Pak. Jangan ada kata, wah saya bukan pendeta, saya bukan. Jangan. Kalau kita lihat tokoh-tokoh yang sudah mendahului kita, itu bukan pendeta, bukan gembala, bukan rasul. Salah satunya Titus dipanggil Tuhan, Timotius dipanggil Tuhan, Stefanus dipanggil Tuhan melayani. Bukan orang-orang yang ikut pendidikan sekolah, tetapi mereka dipercayakan oleh Tuhan. Sebab ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus sebagai sang guru agung yang selalu mengajar dan membawa kita kemanapun kita berada. Jadi percaya Bapak Ibu, jangan kita berkata kita kaum awam. Memang siapa bilang, tetapi tunjukkanlah kedahsyatan Tuhan. Saya kadang-kala membuktikan begitu banyak anak-anak Tuhan yang cuma atas didikan saya pada ketika di gereja. Saya ajak lo naik WL dulu, WL, dan saya tidak tinggalkan dia WL terus. Saya ajak dia naik, bawa firmannya, ya singkat, nanti gembala sempurnakan, nanti gembala teruskan. Akhirnya dia jadi berani. Satu kali, wah, Alkitab ini hampir jatuh dari apa? Orang Manado bilang totofore. Kalau di sini ini bilang apa ini? So apa ini? Geger, gemetar. Iya. Wah, oh Tuhan, mau baca sunnah tuh. Oh iya. Susah mau saya tenang. Rasanya Alkitab mau jatuh. Awalnya dia naik. Begitu kedua kali mulai. Oh, ketiga kali, amin, haleluya. Saya bilang lewati gembala, kalau boleh, lewati. Saya tidak punya ambisi, saya yang hidup terus. Dan saya percaya bahwa ketika kita memunculkan kader-kader yang akan nanti meneruskan, banyak. Dan akhirnya ada seorang yang menjadi gembala. Setelah dia sudah menggembala, baru dia dipaksakan oleh organisasi ikut pendidikan, dan sekarang dia sudah menyandang STH. Luar biasa.
Luar biasa. Awalnya dia buka jemaat, bukan sekolah Alkitab, cuma pengalaman. Saya ajar dia belajar baca firman, belajar berdoa, belajar menyembah Tuhan. Itu hal yang luar biasa. Makanya saya percaya Ibu Gembala di sini terlalu murah hati untuk membagi-bagi kita. Luar biasa. Kadang-kala Ibu Gembala udah nak pikir, saya bisa mau naik apa enggak. Tapi itulah gembala yang baik. Semangat Bu. Saya terlalu percaya. Sekalipun kami banyak melukai hati, tetapi saya punya satu kerinduan, supaya Ibu Gembala betul-betul bisa segala-galanya. Dan inilah tujuan, dan saya tidak pernah henti untuk berdoa. Tuhan pakai ketika Engkau sudah tempatkan dan Engkau sudah angkat, biarlah Tuhan yang berkarya. Bahwa memang tanggung jawab di atas pundak terlalu berat. Kadangkala tanpa sadari duduk sambil berdoa dan air mata. Itu Paulus bilang, aku meneteskan air mata demi untuk kamu jemaat-jemaat. Itu sudah dialami. Jadi marilah kita terus bergandengan tangan, kita terus berjuang. Memang untuk menjadi pribadi yang berbeda tidak mudah, ada banyak tekanan. Tidak mudah, ada banyak tekanan dan tantangan yang selalu mencoba untuk mengadang langkah kita. Bapak Ibu, saya sangat mengharapkan dan saya berdoa supaya kita, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, tampil beda. Tampil beda. Bagaimana beda? Bahwa kita anak Tuhan. Tuhan sudah tarik kita dari kegelapan, bawa kepada terang yang ajaib. Tunjukkanlah terang. Tampil beda. Memang berat Bapak Ibu. Kadangkala ketika kita mau tampil beda dengan teman-teman, loh, Pak Paulus, pendeta, kok so alim begini? Nah itulah risikonya. Jadi marilah siap sedialah menghadapi untuk tampil beda. Jemaat tampil beda. Semua baik anak-anak, pemuda, remaja tampil beda. Jangan sama. Duduk bersama-sama saling ngobrol yang enggak beres-beres. Itu hal yang enggak tampil beda. Tampil beda. Mereka mulai angkat seri, kita mulai ikut seri. Ayunan sangat mengenakkan. Akhirnya mulai cerita ini itu. Udah nggak beres. Tapi marilah kita mau belajar bertumbuh, tampil beda. Amin. Tampil beda. Sekalipun kita akan ditantang teman-teman, sekalipun kita tidak akan didekati, apa boleh buat, saya percaya malaikat Tuhan terus mendekati kita. Tuhan pun turut mendekati kita dan terus datang mengasihi kita, mencintai kita, menyayangi kita, sehingga Tuhan datang mengelus-elus kita. Engkau anakku yang berharga, engkau mulia di hadapanku. Luar biasa. Inilah Tuhan. Makanya marilah kita tampil beda. Satu ayat yang paling terakhir saya bacakan, Ulangan 11 ayat 22 berkata, sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan dengan mengasihi Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya dan dengan berpaut padanya. Nah ini yang Tuhan inginkan. Maka kita akan dibuat seperti dikatakan dalam ayat yang ke-25 dalam Ulangan 11 berkata, tidak ada yang akan dapat bertahan menghadapi kamu. Luar biasa. Kalau Tuhan membuat kita ini menjadi orang yang berbeda, kita tidak perlu ragu. Sekalipun orang mau singkirkan kita, wah dia udah lain, apalagi bergaul dengan ya pakai kerudung dan sebagainya. Tunggu beda, ngapain kita takut Kristen kita? Iya, saya pun di rusun. Wah, kadang yang pakai kopiah ini, wah mulai
Tapi enggak, saya tunjung. Saya datang salam, peluk. Saya peluk, gendong. Haleluya. Akhirnya dia sendiri yang datang terus menyapa. Itu cuma persoalan pemilihan. Siapa enggak tahu saya. Orang kalau sudah saya memihak, oh, mereka udah pasti. Haleluya. Tapi pihak saya itu kalah total. Tetapi apa mau kata saya terus katakan, tetap kuat dan tenang. Satu waktu ketika kita berjuang, engkau akan pasti memerintah. Haleluya. Makanya Bapak Ibu, sekalipun dalam goncangan-goncangan dunia, kita mau bertahan. Anda mau bertahan? Mau bertahan? Demikianlah firman Tuhan. Kiranya dengan firman ini kita dikuatkan. Haleluya. 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 Bukan dengan haleluya.